Rasanya nggak bakal ada yang menyangkal kalau Flores itu adalah pulau yang terkenal dengan keeksotisan bukit dan birunya laut. Sepanjang mata memandang, hamparan kuning keemasan menyelimuti perbukitan di sekitar desa Kolisiabe yang aku datangi hari ini. Ngomong-ngomong tentang Flores, pulau di wilayah timur Indonesia ini nggak melulu tentang kekeringan. Meski kemarau panjang melanda, masyarakat Kolisiabe masih mengandalkan tanaman sayuran sebagai sumber pangan dan penghidupannya. Selain itu, meski hanya selemparan batu dengan laut, desa Kolisiabe termasuk salah satu daerah penghasil sayuran di Flores. Bolangers, di desa Kolisiabe indah banget pemandangannya. Tuh lihat, kanan kiriku bukit semua. Di sini banyak ditanam sayur-sayuran juga. Salah satunya sawi ini, Bolangers. Yaudah, aku lanjut panen dulu ya. Ngebolang yuk. Benih sawi hijau ditanam pada tanah yang gembur dengan jarak sekitar 20 cm antar tanamannya. Agar pertumbuhannya maksimal, tanaman sayur harus mendapat pupuk, penyiraman yang tepat, juga sinar matahari yang tidak lebih dari 8 jam per harinya. Tumbuh sampai usia 50-80 hari. Selanjutnya, sawi hijau bisa dipanen, Bolangers. Siang ini pesanan sawi hijau paman lumayan banyak loh. Ayo, kita bantu panen. Caranya mudah kok. Cabut batang sawi hijau di bagian batang atau akarnya dengan menggunakan tangan. Agar sayuran tetap segar, simpan di tempat yang teduh. Jangan lupa bersihkan sawi hijau dari tanah dan potong bagian akarnya untuk menghambat proses oksidasi. Setelah selesai dipanen, sawi hijau siap dikemas, Bolangers. Tapi tidak main asal masuk karung. Sayuran ini harus disusun rapi terlebih dahulu. Setelah semua rapi, taruh pelepah daun pisang di bagian atasnya agar sawi hijau tetap segar sampai di tangan konsumen. Sekarang, waktunya mengirim sawi hijau ini ke pengumpul. Paman memilih kuda, Bolangers, sebagai alat transportasi yang paling efektif untuk membantu mendistribusikan hasil pertanian, khususnya dari dan ke medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 2 atau 4. Ya, anak-anak pulang nanti Bapak ke pasar dulu Bolang. Oh iya Bapak. Oke. Bolangers, sudah waktunya makan siang. Kita masak jagung katemak pakai sawi hijau ini yuk. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, jagung katemak biasa disantap sebagai makanan penutup setelah menikmati makanan berat. Hidangan gurih ini terbilang cukup mengenyangkan, Bolangers, karena berisi variasi kacang-kacangan dan sayuran. Bolangers, kali ini aku diajak emak untuk membuat jagung katemak. Bahan-bahannya ada kacang hitam, kacang hijau, dan kacang tanah. Tidak lupa sayurnya tadi aku petik, Bolangers. Seperti biasa, kami akan berbagi tugas. Aku potong-potong sayuran sawi hijau dulu. Bibi menghaluskan bumbunya. Rani bantu mengupas jagung. Supaya cepat lunak saat direbus, Imel menyangrai kacang-kacangannya dulu. Imel, goreng kacang jangan sampai gosong. Tidak enak nanti rasanya. Hati-hati, Imel. Selanjutnya kita potong tomat dan wortel. Dari sekian banyak jenis olahan jagung, jagung katemak adalah salah satu yang istimewa. Yuk, kita mulai memasak. Rebus air sampai mendidih, lalu masukkan kacang hijau, kacang hitam, dan kacang tanah. Setelah semua kacang mengapung di permukaan, masukkan bumbu halus beserta salam dan serai. Bolang, ambilin kasih mama sayur dulu. Selanjutnya, masukkan jagung dan semua sayuran. Perlu waktu antara 10-15 menit sampai katemak matang.
Terakhir, beri sedikit tepung maizena supaya tekstur airnya menjadi kental. Mudah kan membuatnya Bolangers? Proses memasaknya juga tidak terlalu lama. Katemak jagung adalah panganan tradisional yang kaya nutrisi. Kacang tanah, kacang hijau, dan kacang hitam kaya kalsium, kalium, dan sumber protein yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan kinerja jantung kita. Sawi hijau juga baik dikonsumsi setiap hari. Karena berisi kacang dan sayuran, katemak jagung bisa menjadi pilihan makanan untuk yang menjalani pola makan vegan dan vegetarian. Sekarang, ayo kita habiskan katemak jagungnya. Ayo, lempar lagi kawan. Hap! Hore! Rotanku masuk. Mantap! Ayo bersiap-siap lagi. Oh iya Bolangers, permainan yang sedang kita mainkan ini adalah lempar rotan. Para pemain dibagi 2 kelompok dan akan saling menyerang. Menyerangnya dengan cara memasukkan lingkar rotan ke tiang yang berada di tengah lapangan. Ketika lawan menyerang, kita harus berjaga supaya rotannya tidak masuk ke dalam tiang. Ya, kita kebobolan deh. Tapi tak apa, ayo semangat. Bentang alam Flores memang gak ada duanya Bolangers. Salah satu lokasi perbukitan yang super keren adalah Bukit Kolisia ini Bolangers. Bermain di udara terbuka seperti ini gak berasa capek ya kawan. Meskipun matahari siang ini cukup terik, anginnya yang segar bikin kami gak gampang keringetan. Ayo umpan aku kawan. Dan masuk lagi. Yeay! Keren kan timku Bolangers? Kita sudahi dulu permainan ini ya kawan. Bolangers! Tahu nggak aku lagi di mana? Kali ini aku mau membantu Mama memetik terong. Penasaran nggak? Ikutin terus ya. Ngebolang yuk. Ayo, ayo. Aduh. Bolangers, ada berbagai jenis sayuran tumbuh di desa Kolisia B, seperti tanaman terung ungu ini. Terung dapat tumbuh di suhu udara hingga 30 derajat Celcius dengan paparan matahari yang cukup dan pada kondisi tanah jenis lempung berpasir. Paman menanam bibit terung ungu berkualitas di areal seluas 200 meter persegi. Tanah yang gembur adalah penentu kualitas buahnya. Selain itu, tanaman ini juga membutuhkan air dan pupuk yang diberikan secara teratur. Terung ungu bisa dipanen saat usia 70 sampai 80 hari setelah bibit ditanam. Bolangers, karena pohon terongnya rendah banget, terkadang kita harus merayap buat metiknya. Selain itu, daun terong ini juga ada serbuknya. Jadi, kita suka bersin kalau lagi metik. Aduh Emah, saya bersin-bersin Emah. Ya. Pada setiap satu tanamannya, terung bisa dipanen selama 3 hingga 7 hari sekali. Dalam sekali musim tanam, tanaman bisa dipanen hingga 15 kali. Dalam setiap masa panen, paman bisa mengumpulkan hingga berkuintal-kuintal terung ungu. Email kau punya sudah penuh? Aduh, belum. Saya punya sudah penuh, sapi tuang dulu. Ya. Terung yang sudah dipetik kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sebelum nantinya akan diantar ke pasar untuk dijual. Terima kasih ya Bi atas pemberiannya. Karena aku suka sekali sayur, pasti terung ungu ini akan aku olah dan habiskan. Masyarakat di desa Kolisia B gak melulu mengandalkan pangan dari hasil pertaniannya saja. Banyak juga bahan makanan yang diperoleh dari wilayah hutan mangrove atau bakau yang berada di pesisir pantai atau muara sungai. Kawanku bilang mereka terbiasa mencari kerang pako.
Teman di rumah, ada yang tahu apa itu kerang paku? Bolangers, sekarang aku berada di Teluk Kolisia. Di sini banyak jenis kerangnya. Salah satunya ini Bolangers. Namanya kerang pako atau kerang totok. Mencari kerang paku paling mudah saat laut surut. Karena nggak perlu berenang atau basah-basahan. Kita juga mudah untuk menyusuri sekitar pepohonannya dengan berjalan kaki saja. Tapi hati-hati saat melangkah kawan. Jangan sampai merusak pohon mangrove yang masih kecil. Karena pohon-pohon ini amat bermanfaat untuk menahan abrasi dan menjadi rumah-rumah bagi biota yang hidup di sekitarnya. Ayo kita mulai mencari kerang paku. Cara mencarinya sederhana. Hanya dengan bantuan tangan kosong seperti ini. Tapi jangan terkecoh dengan warnanya yang menyerupai lumpur pekat ya. Rogoh pelan-pelan tangan ke lumpur. Jika saat menyentuh kita merasakan ada benda keras menyerupai cangkang kerang, itulah kerang pakunya. Ukuran kerang paku juga beragam Bolangers. Ada yang sekitar 5 cm sampai seukuran jari telunjuk kita. Ngomong-ngomong, lumayan juga ya hasil berburu kita siang ini. Kawan, air laut mulai pasang. Ayo, kita olah kerang pakunya. Bolangers, kalau perut sudah terasa lapar, sebaiknya jangan ditahan ya. Kita harus segera mengisinya supaya lambung gak sakit dan pencernaan kita tetap sehat. Ayo, kita buat olahan kerang paku dengan terung pemberian bibi. Kita berbagi tugas. Aku bantu mengupas terung. Oh iya, aku hanya mengambil bagian dalamnya saja. Terung ini nantinya akan menjadi wadah olahan kerang paku. Marianti bagian mengiris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Imel juga bantu memetik daun kemangi dan mengiris tomat. Sementara kami membuat bumbu, Clara dan Rani membakar kerang terlebih dahulu supaya cangkangnya terbuka dan mudah diambil bagian dagingnya. Membakarnya sedikit demi sedikit ya. Dan pastikan apinya menyala supaya cangkang kerang cepat terbuka. Hati-hati terkena api ya Clara, Rani. Kerang yang sudah terbuka, kemudian diambil bagian dagingnya. Aroma kerangnya khas sekali Bolangers. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi. Bahan-bahan sudah siap. Ayo kita mulai memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tunggu beberapa menit sampai bumbu mengeluarkan aroma sedap. Masukkan daging kerang paku. Aduh, coba kamu tolong ambil itu jagung dengan tomat sudah ini. Kayaknya sudah bisa kita tumis sama-sama. Masukkan irisan tomat dan jagung rebus. Aduk hingga semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tumis kerang sudah jadi. Eits, ini belum selesai Bolangers. Kami akan memasukkan tumisan kerang ke dalam wadah terong yang sudah aku siapkan tadi. Gimana Bolangers masakan kami kali ini? Unik kan? Setelah terung terisi kerang, proses terakhir masak dengan menggunakan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kami juga memberi perasan jeruk nipis agar masakan menjadi lebih segar. Tunggu sampai terung matang, kemudian angkat. Tada! Menu kerang paku ala si Bolang sudah jadi. Selamat makan. Panorama Teluk Kolisia indah banget ya Bolangers. Sambil menikmati makanan nikmat buatan kami, rasanya seperti surga dunia Bolangers.
Rasa daging kerang pakonya kenyal dan gak alot. Ditambah dengan rasa gurih dan segar dari bumbunya. Terungnya juga lembut dan nikmat saat di mulut. Supaya perut makin terisi, kami menyantap terung tumis pako dengan kentang rebus. Bolangers, kerang pako punya kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, seperti asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan kecerdasan otak. Begitu pula dengan terung ungu. Sayuran ini adalah sumber antioksidan untuk melawan radikal bebas dalam mencegah kerusakan sel tubuh. Kasih habis kawan! Delapan, 9, 10. Saya mulai cari ya. Bolangers, bermain di lingkungan terbuka adalah kegiatan yang menyenangkan. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, beraktivitas seru di luar ruangan seperti ini juga memperkuat ketahanan fisik. Gak percaya? Ayo ikuti kegiatan kami bermain. Kami akan bermain petak umpet di kebun pare ini. Hehehe, tenang saja Bolangers. Kebun sayuran ini gak akan kami rusak kok. Aduh, di mana ya teman-temanku? Karena daunnya rimbun, cocok banget buat bersembunyi. Rani, Marianti, kalian kesit banget. Aku kalah cepat dengan kalian. Sekarang giliran mencari Clara. Clara dapat kamu. Ketahuan Clara. Imel. Iya. Jauh kenapa ya baunya? Agak kepeng. Hei, lupa Mama lebih apa bau. nanti ay? Hei, lupa lebih bau nih pantau bubut pria bantu mama itu. Kerasi. Ya Imel, saya dapat kau. Itu di mana orang lihat nanti itu. Saya main di situ lagi ini ya. Bikin apa? Oh, ini petik pare ini nih. Ah, sekarang kalian bantu mama dulu ya, petik pare dulu ini. Ayo. Ayo. Sebagai anak yang baik, ayo kita bantu mama memetik pare. Pare atau paria dipetik saat warna kulit buahnya sudah hijau tua dan berukuran besar. Pare dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman jenis labu-labuan ini akan tumbuh optimal di tempat yang cukup teduh dengan tanah lempung dengan drainase yang baik. Mama, ini pare memang harus kita lingkar kah di kayu? Ya, harus kita lingkar. Kalau kita lingkar dia buahnya lurus. Oh dan lurus, tidak- seperti ini. Iya, seperti itu. Pare dapat dipanen saat berumur 40-50 hari setelah ditanam. Membudidayakan pare nggak sepahit rasanya kok Bolangers. Aduh, ini sudah penuh. Dalam sekali panen, Mama bisa memperoleh hingga ratusan kilogram pare. Menggiurkan juga kan? Tidak hanya sayuran hijau ini saja. Untuk menambah pundi rupiah, Mama juga menanam sayur jenis lainnya di sini. Lang, panen panennya sudah habis. Lang bawa pulang ini untuk masak bersama Bibi. Oke, Ma. Hasil teman-teman kita pulang. Ayo, kita pergi masak sekarang. Iya. Terima kasih ya Mama. Kami pasti akan olah pare ini. Bolangers, siapa yang gak suka pare? Sebenarnya aku juga kurang terlalu suka pare. Tapi kali ini aku akan mengolahnya menjadi makanan yang nikmat dan lezat. Dibantu Mama Eros, kami akan membuat siomay. Tapi berbeda dengan siomay di tempat lainnya Bolangers. Kami akan membuat siomay seukuran pare ini. Hehehe, keren kan? Mama akan memfilet ikan supaya tidak ada durinya. Sementara aku akan mengeluarkan biji parenya dulu. Caranya potong kedua bagian ujung buah, lalu ambil bagian isiannya untuk adonan siomay nanti. Imel dan Marianti,
kalian bantu kupas dan parut labu siam ya. Ikan yang sudah difilet lalu ditumbuk sampai halus. Selain ikan, haluskan juga bawang gorengnya. Sementara Clara menggoreng kacang tanah untuk bumbu siomainya. Setelah semua bahan siap, sekarang kita buat adonan siomay yuk. Campur tepung terigu dan tapioka, beri air secukupnya. Setelah itu, masukkan labu siam parut, ikan yang sudah ditumbuk halus, dan bawang gorengnya. Campurkan semua bahan sampai menjadi adonan kalis. Beri garam dan lada secukupnya. Ada semua Ya. Tambahkan ladanya. Kacang yang sudah digoreng kemudian ditumbuk halus dengan campuran cabai merah keriting dan sedikit gula merah. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah adonan siomay jadi, aku dan Bibi lanjut memasukkan adonan ke dalam pare. Masukkan perlahan seukuran bentuk isiannya. Ya, Ma. Wah, ini sih siomay cabai terbesar yang pernah aku buat. Makan satu saja, dijamin kenyang. Setelah pare terisi adonan, siomay langsung dikukus sampai matang. Bolangers, siomay kami sudah jadi. Ayo kita angkat. Seperti apa ya rasanya? Siomaynya enak banget. Lembut dan gurih. Rasa ikannya juga terasa. Kalau parenya memang masih terasa pahit, tapi dicampur bumbu kacang, rasa pahit jadi tersamarkan. Bolangers, meskipun sedikit pahit, tapi nilai kandungan gizinya besar loh. Aku tetap suka. Nah, cara menghilangkan pahitnya, kita campurin dengan bumbu yang banyak. Hehe. Ayo Ma, kita tambah makan lagi. Rasa pahit pare berasal dari senyawa alkaloid momordisin. Senyawa ini diproduksi pada bagian buah dan daun tanamannya. Namun, di balik rasanya yang pahit, pare memiliki kandungan gizi seperti vitamin A dan vitamin C. Mengonsumsi pare juga dapat mengurangi kadar gula darah dalam tubuh, juga mengatasi gangguan pencernaan. Bolangers, gimana? Banyak kan manfaatnya? Mulai sekarang, jangan takut makan pare ya. Hehehe. Lari terus. Hati-hati kawan, kita harus menghindar lemparan bola dari tim lawan. Hehehe. Bolangers, kita lagi main lempar kayu nih. Mirip seperti boy-boyan, permainan ini dimainkan secara berkelompok. Peralatannya sederhana dan mudah untuk ditemukan Bolangers. Kami hanya menggunakan bola takraw dan juga beberapa potongan kayu. Selain menghindari lemparan bola dari kelompok penjaga, kelompok pelempar harus berusaha membangun kembali kayu yang telah dirobohkan tadi. Timku menang. Sebagai hukumannya, tim yang kalah wajib gendong tim yang menang. Asyik, sudah lama sekali aku tidak pernah digendong seperti ini. Bolangers, meskipun sederhana, tapi permainan ini mengajarkan kita tentang arti kerjasama dan tolong-menolong dengan anggota kelompok. Betul nggak? Bolangers, kebetulan sekali Paman lagi panen buah melon. Aku bantu Paman dulu ya. Bolangers,
Selain sayur mayur, ternyata di sini buah-buahan tumbuh subur loh. Nih lihat contohnya, sekarang aku lagi panen melon. Melonnya besar-besar kan? Buah melon termasuk dalam kategori labu-labuan. Tanaman ini tumbuh merambat, namun tidak bisa memanjat dan hanya menjalar di atas permukaan tanah. Tempat ideal untuk budidaya melon adalah di ketinggian hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu hingga 30 derajat Celcius. Karena pada musim ini, tanaman dapat memperoleh sinar matahari secara maksimal dan untuk meminimalisir serangan penyakit. Bahkan pada saat memanennya pun tidak sembarang ambil. Bolangers, nih lihat, aku ketemu melon yang bentuknya gini. Ini namanya melon gandeng. Kita petik aja ya Bolangers. Buah melon dapat dipanen setelah umur 3 bulan. Dengan melon matang sempurna, yaitu kulit buah telah terbentuk sempurna, berwarna hijau kekuningan, mengeluarkan aroma yang kuat, dan jika ditekan buah terasa lunak. Panen melon sebaiknya dilakukan saat cuaca cerah. Caranya yaitu dengan memotong pada tangkai buah dengan menggunakan gunting atau pisau tajam agar masa penyimpanan buah lebih lama dan melon tetap awet saat disimpan. Ayo kawan, kumpulkan buah melonnya. Hati-hati jangan sampai buahnya jatuh ya. Bobot satu buah melon cukup berat Bolangers. Bisa mencapai lebih dari 2 kilogram. Lang, mau coba cicipin tidak? Mau. Saya mau coba. Ayo kita potong ya. Bolangers, seger banget buah melonnya. Memang paling pas siang-siang begini makan yang segar-segar. Daging buahnya manis sekali Bolangers. Tuh lihat, teman-temanku pada suka. Lang, gimana rasanya Lang? Aduh enak Om. Bolangers, biasanya kan kalau aku makan melon aku beli di pasar ya. Kali ini aku langsung metik di kebunnya. Tuh lihat, segar dan fresh kan? Salam saya mau tambah Om. Terima kasih ya Paman. Lain kali aku bantu Paman lagi ya. Bolangers, ngiler nggak ngelihat melon-melon segar di hadapan kami ini? Kalau kami sih sudah pasti ngiler banget. Kali ini aku mengajak teman-temanku membuat es melon dengan campuran buah-buahan. Ya, mirip-mirip seperti sop buah gitu deh. Kami sudah menyiapkan pepaya, mangga, semangka, biji selasih, santan, air gula aren, dan es batu. Ayo kawan, kita buat sop buah sesuai selera kalian masing-masing. Potong sebagian buah melonnya, lalu kerok bagian daging buahnya dengan sendok. Kulit melon ini yang nanti akan kami buat menjadi wadahnya, karena cukup kuat untuk menampung es buah kami. Selanjutnya kita masukkan semua bahan ke dalam wadah kulit melon ini, mulai dari es batu, cincau hitam, aneka buah-buahan lainnya. Terakhir, beri santan dan gula merah cair secukupnya. Tara! Sop buah ala si Bolang siap dinikmati. Hehehe. Baru melihat saja, rasa segarnya sudah kerasa banget di mulut. Apalagi kalau disantap di siang hari yang panas seperti ini. Ayo, kita habiskan kawan. Mantap! Segarnya juara Bolangers. Aku jadi mau tambah lagi dan lagi nih. Kawan, olahan melon kita enak banget ya. Siapa dulu dong yang buat? Oh iya Bolangers, jangan pernah melewatkan buah-buahan dalam menu harian kalian ya. Karena buah-buahan memiliki segudang keistimewaan untuk tubuh kita. Kandungan 90% air di dalam melon membantu kita terhindar dari dehidrasi. Vitamin C pada melon juga bisa meningkatkan kekebalan pada tubuh sehingga kita nggak bakalan mudah sakit.
Kandungan asam folat, vitamin K, dan magnesiumnya juga bagus untuk memperbaiki dan memelihara tulang yang kuat. Bolangers, ngebolang kali ini aku suka banget karena di sini banyak sayur mayur, buah-buahan yang bikin tubuh kita sehat. Ditambah aku ditemani oleh teman-temanku yang baik hati. Ya udah Bolangers, aku lanjut makan dulu ya. Ngebolang yuk. Ayo teman-teman ke CIAB.